Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba memodifikasi function dan inputan. Sebenarnya nanti ke depannya untuk UAS-nya ada form nanti divalidasi dan validasinya menggunakan JavaScript, tidak menggunakan HTML5. Cuman nanti ini saya bagi ada 2 video. Video pertama menjelaskan tentang ini untuk memang target pembelajaran kita. Video yang kedua tentang menjelaskan function, ada kondisi, ada perulangan di JavaScript. Nah, itu nanti berhubungan sama MTA gitu ya. Jadi ada objek-objek yang paling banyak adalah objek yang di JavaScript, nanti akan sedikit saya terangkan di MTA. Nah, kemarin kita sudah punya ini, coba 8 HTML, oke ya, saya jalankan dulu. Ini kalau saya jalankan kemarin berhubungan sama masukan gitu ya. Ini. Oke, nah kemarin juga menggunakan file eksternal. Jadi JavaScript-nya saya sendirikan ada di jsku.js ya. Nah, saya tambahkan sebuah form beda. Buat apa? Nanti berhubungan dengan inputan. Jadi nanti anggap saja untuk yang form pertama daripada membingungkan, saya remark seperti ini atau tidak saya jalankan. Saya masukkan di bawahnya. Nah, ini. Jadi form yang awal saya maunya tidak dijalankan. Oke, saya kasih nama F-ku gitu ya, maksudnya formku supaya singkat saja. Kemudian saya pakai bantuan table di mana nanti ada username dan inputannya. Ini untuk username-nya, Ctrl C. Kemudian ini inputannya. Masalahnya saya nanti maunya ada username, ada retype, ada new password, ada retype password gitu ya, contoh aja. Oke, Ctrl C saya letakkan di sini. Oke, untuk tombolnya satu lagi. Pertama, username. Kedua, saya masukkan new password. Kemudian yang ini retype. Anggap saja retype new password. Password. Kemudian ini untuk tombolnya. Nah, untuk objeknya kita pakai tipe, input. Tipenya adalah text. Ini saya kasih nama txt user. Kemudian yang kedua input. Tipenya adalah text. Saya kasih nama txt pas1. Kemudian yang ini input. Tipenya text. Kemudian saya kasih nama txt pas2. Oke. Kalau sudah, ini tombolnya, tipenya input, button. Ini. Saya kasih nilai kirim. Oh, bukan button ya, saya kasih submit aja, submit. Oke, kita kasih nama, name, cmd, kirim. Oke. Oke, ini sebenarnya kalau saya jalankan jadinya seperti ini. Nah, masalahnya nanti waktu username itu tidak boleh kosong. Kemudian waktu saya masukkan password, retype password nilainya harus sama. Kebetulan ini masih teks ya. Harusnya nanti harusnya tidak kelihatan. Type-nya nanti password gitu ya. Sementara supaya benar apa enggaknya saya jadikan kelihatan dulu ya. Nah, waktu saya kirim baru dicek gitu ya. Oke. Saya coba lagi. Nah, di functionnya saya buat function aja sendiri. Kita kasih nama check. Oke, seperti ini. Kemudian,
Nah, saya ambil nilainya dari form fq tadi. Ini form saya namanya fq. Saya ambil txt usernya. Tidak boleh kosong gitu ya. If, ini kondisi di JavaScript. Formatnya seperti ini. Sebenarnya hampir sama di C++ ya. Ini. Kemudian kondisinya saya cek. Jika txt usernya nilainya kosong, saya kasih keterangan window titik alert atau alert saja ya, tidak apa-apa, silahkan. Username tidak boleh kosong. Oke, kemudian ngecek juga jika passwordnya yang pertama dan kedua tidak sama gitu ya. Kita punya yang namanya fq txt pas1 titik value-nya. Jika nilainya tidak sama, seperti pas2 txt pas2 titik value. Nah, protes nih. Kalau tidak sama ya berarti ada keterangannya. Window titik alert. Oke. Retype dan new password tidak sama, tidak sesuai. Oke, titik koma. Setelah itu kita coba. Oke ya, saya simpan. Nah, masalahnya variabel check ini atau function check ini mau kita panggil di mana? Setelah tombol kirim diklik, Bu. Apakah bisa saya masukkan di sini waktu on click? Coba aja on click, cek. Saya simpan. Mari kita coba. Oke ya, saya refresh. Contoh usernya kosong, gitu ya. Username tidak boleh kosong. Atau username-nya ada, cuma new password-nya seperti ini. Saya kirim. Nah, username-nya tidak apa-apa, tinggal dia ngecek di tab new password tidak sesuai. Seperti itu. Oke ya, baru dia submit. Harusnya kosong dulu ya. Nih. Oke. Untuk mengosongkan atau refresh tanpa harus mengirim, Anda bisa pakai perintah window titik location titik reload. Nilainya adalah true. Ini ya. Jadi kayak di refresh tanpa harus dikirim dulu. Silakan. Atau setiap ada errornya, Anda nanti reload lagi, silakan. Seperti ini. Oke. Kalau sudah sama seperti tadi, Anda bisa coba. Atau bisa juga tidak waktu kejadian on click. Kejadian waktu kirim. Nah, ini. Tidak saya letakkan di sini, cuman saya letakkan di waktu formnya mau ngirim. Nah, ada kejadian on submit. Nih. Kita pakai cek seperti ini. Sama aja sebenarnya. Oke, saya refresh. Contoh, langsung kirim gitu ya. Sama juga. Kemudian saya isi nilainya. Kirim, dia protes. Ada isinya, misal passwordnya sama, kirim, baru dia sudah mengirim datanya. Oke, ini bisa Anda tambahkan. Oke ya. Oke, saya ini sedikit atau saya tambahkan lagi deh materinya tentang if. Tadi sudah saya sedikit terangkan tentang penggunaan if. Oke, di pertemuan 12 kalau tidak salah. Ini pertemuan 11 itu berhubungan sama
objek-objek atau yang biasanya digunakan oleh JavaScript. Nah, ini untuk percabangan. Percabangan itu kondisi, seleksi kondisi. Ini. Oke ya. Operasi logikanya ternyata untuk JavaScript jadikan satu dalam satu kurung seperti ini ya. Operasi logika AND atau OR atau not OR gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, nanti saya kirimkan. Nah, ini adalah isinya, kondisinya kalau sesuai, kalau benar. Tapi kalau tidak benar, Anda bisa menggunakan else. Seperti ini. Kurung kurawal, buka, kurung kurawal, tutup. Kalau ada dua kondisi, Anda bisa menggunakan else if. Seperti ini. Ada lagi yang menggunakan switch. Ini. Nah, switch sama if apa bedanya? Kalau if bisa variabel yang berbeda. Misalnya var A sama dengan 1, and var B sama dengan var B ya, sama dengan 2. Jadi yang satunya var A, yang satunya var B, beda variabel. Itu bisa. Tapi kalau switch, selama yang saya tahu, kondisinya, variabel kondisinya cuma satu. Var A saja atau var B saja. Jarang yang bisa switch var A and var B, di sini kondisinya jarang. Atau switch di dalam switch, ya silakan aja. Cuman akhirnya panjang gitu ya. Nih, ya, jadi ada kegunaannya sendiri-sendiri antara if dengan switch. Nih, ini contohnya. Nah, ini bisa Anda pergunakan untuk ngecek emailnya. Maksudnya apa? Nah, nanti ada fungsi string. Ada perintah index of. Ya, saya perbesar. Index of itu apa gunanya? Dia akan mencari karakter at. Index of ini berarti dia akan mencari posisinya. Ada enggak karakter at di dalam teks? Di mana teks ini dia ngambil dari formku tvar1 titik value. Kalau ada, dia akan menampilkan nilai posisinya, misalnya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian apakah juga ada yang menggunakan titik? Kenapa kok menggunakan last index of? Sama, dia akan mencari karakter yang karakter titik. Cuman kalau index of, dia akan dimulai dari angka 1. Dia akan ngecek indeks mulai dari yang awal, dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi misalnya nih, ya saya kasih keterangan aja. Saya masukkan ini. Nah, contoh, saya masukkan Titania at asia.ac.id. Ini adalah email saya, misal. Ini adalah nilainya tvar1. Value-nya. Saya masukkan ke dalam teks. Kemudian dia akan ngecek at. Apakah ada karakter at enggak? Kalau mulai index of, ya berarti dari TITA, dari awal gitu ya, sampai ke belakang. Tapi kalau Anda menggunakan last index of, dia akan ngecek dari belakang ke depan. Berarti apakah ada tanda titik yang pertama kali? Satu kali aja. Kalau ada ya berarti dia akan menampilkan posisinya. Kalau index of, kalau menggunakan add berarti posisinya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia akan menampilkan posisi 8. Oke ya. Begitu juga untuk last index, berarti dia posisi yang ketiga. Nah, jika add-nya kosong, atau hilang, atau nggak ada gitu ya, nah itu baru ada perintah email salah. Tapi jika dotnya, titiknya hilang, atau kurang dari 0, nggak ketemu, berarti email tidak lengkap. Add-nya ketemu, tapi titiknya nggak ada. Tapi selain itu, ya berarti sudah ada add-nya dan titiknya alert email. Oke, nah ini contohnya untuk pengecekan email. Jadi Anda bisa modifikasi form Anda, tambahkan emailnya, tambahkan yang lain-lain. Nah itu harus dicek menggunakan JavaScript. Validasi menggunakan JavaScript. Oke ya, ini untuk kondisi. Nah kemudian ini contohnya. Kalau Anda mau coba silakan. Nah ini untuk perulangan. Untuk di JavaScript menggunakan for dan while. Ini contohnya. Oke ya. For sama sih sebenarnya seperti C++, cuman di sini ada variabelnya gitu ya. Kalau nggak salah menggunakan tanda dolar ya. Oke. Ini sebenarnya hampir sama seperti C++.
Oke. Nah, menampilkannya menggunakan dolar seperti ini. Ini saya kopas dari PHP kalau nggak salah ya. Bukan. PHP tidak menggunakan koma. Oke. Ini contohnya. Untuk yang lainnya nanti Anda sesuaikan untuk variabel yang tetap menggunakan dolar gitu ya. Ini. Oke. Kemudian untuk mencetak bilangan ganjil, ini contohnya pengecekan dari awal sampai akhir. Ini contohnya juga. Ini contoh juga. Nah, Anda juga bisa mengenali sebuah variabel bertipe array. Sama sih seperti bahasa pemrograman lainnya, array itu akan menampung nilai lebih dari satu. Cuman pembedanya ada yang dinamakan indeks. Di mana array biasanya diawali dari 0, bukan dari 1. Oke ya, ini menggunakan perulangan. Nah, ini untuk function. Kemarin juga atau pertemuan sebelumnya juga sudah kita gunakan, tadi juga sudah kita gunakan gitu ya. Ini nanti ada returnnya, memanggil dirinya. Nah, ini yang faktorial contohnya. Function faktorial ini. Oke. Return ya nilai baliknya. Oke ya. Ini ada function di dalam function atau nested function ya. Oke. Kewisnya perlu nggak ya? Nah, ini nanti sebenarnya nanti untuk UAS-nya sih. Nanti saya jadikan UAS. Oke. Nah, untuk pertemuan 11. Oke. Ini isinya tentang daftar event-event yang berhubungan dengan JavaScript gitu ya. Yang tadi contoh onClick, abort gitu ya. Daftar eventnya. Ini kalau di functionnya. Kemudian event hubungan event dengan objeknya. Ini contoh. Ini contohnya. Oke ya. Sebentar ya. Saya punya contoh. Lagi sebentar. Oke, ini saya punya contoh. Saya ambil dari skripnya yang ini. Oke ya. Saya ketikkan. Di mana saya punya dua buah gambar. Ada 1.jpg, ada 2.jpg. Cuman kalau Anda ingin mau coba ya sesuaikan dengan gambar Anda. Kalau punya saya punya gambar di folder gambar sty.jpeg. Kemudian gambar yang kedua adalah institute.jpeg. Maksudnya apa? Nah, ini. Saya arahkan mouse over. Nah, ini sudah berubah. Kalau saya keluar dari objeknya, mouse out, dia akan kembali ke gambar awal. Ini gambar awalnya. Kalau saya mouse in gitu ya, mouse move, oke, kembali ke logo Institut Teknologi Bisnis. Tapi kalau saya keluar ke logonya STI. Oke, ini. Anda bisa coba silakan, cuman ya Anda harus wajib punya gambarnya. Kemudian untuk objek standar, ini tadi kita sudah punya array. Nah, nanti kalau math, nanti ada contohnya di MTA, math dan sebagainya. Kemudian objek array, objek boolean. Nah, nanti kita juga bisa coba objek date yang ada di MTA juga ada. Jadi membuat jam analog. Ini cukup banyak sebenarnya objeknya. Kemudian objek math-nya ini sebagian ya. Misalnya saya ingin mengambil nilai absolut. Ini hasilnya. Jadi kalau nilainya negatif, saya ambil positifnya aja. Nah, itu nilai absolut. Atau saya ingin mau ngambil pembulatan. Nah, ini contohnya. Jika variabelnya itu adalah seperti ini, nanti kalau menggunakan round, objek math titik round, ya hasilnya akan 6. Kemudian lanjutnya untuk math cukup banyak ya. Nah, ini objek string yang tadi saya bilang, salah satunya adalah index of. Kemudian last index of. Contohnya yang seperti tadi. Ngecek email dan sebagainya. Cukup banyak objek string. Kadang dipakai jadi sesuai dengan kegunaan. Kemudian nah ini. Ada yang parse in. Parse in itu adalah mengambil nilai tapi dibulatkan. Bulatkan itu dijadikan integer. Makanya ngomongnya parse in integer. Ya. Tapi ada yang namanya parse float, kebalikan. Jadi saya punya bukan nilai bulat kemudian saya jadikan desimal, tidak. Ini misalnya saya punya string. Anda lihat ini tandanya string ya.
Kemudian saya jadikan angka, di mana otomatis desimalnya juga ngikut. Ini contohnya. Hati-hati dengan titik dengan koma. Untuk pemecah desimal menggunakan titik, sedangkan koma dianggap bukan desimal ya. Makanya dia nilainya adalah 128. Kalau tipenya karakter, seperti ini kan bukan angka sama sekali. Nah, nanti NaN itu berarti non apa ya, numerik kalau nggak salah. Tuh. Oke. Nah, ini contohnya. Untuk tugasnya ini kalau Anda googling cukup banyak gitu ya. Sebentar, saya juga sudah punya contoh. Sederhana sekali. Saya ekstrak ke Oke, ini ada kalkulator. Ini sangat sederhana. Kalkulator, where are you? Ini kita jalankan. Ini contohnya, ini belum lengkap. Yang saya kasih kodenya cuma 1 sama 2 aja. Misalnya 12, saya kalikan dengan 2. Ini hasilnya seperti ini. Bu, saya ingin seperti kalkulator sungguhan, jadi nanti ada hilangnya, tinggal dimodifikasi. Isinya cuma 1 baris sebenarnya. Nggak pakai function. Ini saya ambilnya dari di googling gitu ya. Nah, ada yang namanya eval. Ini. Jadi nilainya teks tadi, saya ngambil nilai teks awal yang lama, saya tambahkan dengan karakter sama dengan, di mana menggunakan eval. Eval itu dia akan ngecek kalau di dalamnya ada tanda bintang ya berarti dikalikan. Kalau di dalamnya ada tanda tambah ya berarti ditambahkan. Jadi kayak otomatis ada 2 variabel yang berbeda, nanti tengah-tengahnya contohnya seperti ini ya, saya jalankan. Saya clear dulu. Nah, ini adalah txt hasilnya. Kemudian ini tanda bintang, padahal di sini X ya, ini masalah tampilan aja. Kemudian saya tambahkan 2. Maksudnya apa? Ini adalah variabel di txt hasil ini akan dieval, ada fungsi eval, otomatis dia akan ngecek. Ada 2 variabel 12 dan 2, di tengah-tengahnya ada operator tanda bintang, otomatis dia akan dikalikan. Itu 1 baris saja cukup. Kalau kemarin saya belajar kalkulator defaultnya, saya pakai function 1 per 1 ngecek gitu ya. Terlalu lama, ternyata untuk di JavaScript 1 baris cukup. Nih. Oke ya. Ini Anda bisa coba-coba aja untuk kalkulator. Oke. Untuk pertemuan JS, ini untuk materi kelas kita. Pertemuan JS-nya sudah selesai. Nanti kita ke video selanjutnya tentang materi MTA. Oke ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.